Di ahli IT setiap hari berhubungan dengan dunia internet. Suaminya, ini suami istri aktif di gereja ya, bukan di Jatinegara. Dia ahli IT yang setiap hari berhubungan dengan dunia internet. Ya. Nah, hati-hati saudara-saudara. Setan juga menggunakan teknologi internet ini. Akhirnya mata dia karena terus asik itu masuklah ke komunitas, ya, ke komunitas yang cenderung ke pornografi, seks bebas. Dia mulai asik dari mata, saudara-saudara. Dari mata dia nikmatilah, ya, dia nikmati terus sebagai ahli IT masuk ke dunia ini. Akhirnya dia terjebak, saudara-saudara. Terjebak, masuklah ke komunitas, satu komunitas, ya. Dia mulai chatting dengan kawan-kawan komunitas ini, ya. Dia mulai asik dengan perselingkuhan bebas melalui media sosial ini. Karena inilah saudara-saudara dikatakan tadi, ya, hati-hati akibat perzinahan. Karena dia terus asik bertahan, akhirnya saudara-saudara dirusaklah pikiran dia, ya. Pikiran dari setan ini dirusak, ya. Akhirnya mulailah mereka komunitas ini seks bebas, bertukar-tukar pasangan. Ini kisah nyata saudara-saudara yang pernah ditangkap polisi di Surabaya. Bertukar-tukar pasangan ini. Dan dia tawarkan akhirnya istrinya juga saudara-saudara untuk melakukan seperti ini. Seks bebas ini melalui komunitas ini. Ditawarkan istrinya, ya. Istrinya menawarkan, ya, sampai akhirnya rumah tangga mereka mau hancur, ya, dilawat pendeta, dia mau hancur, tapi puji Tuhan, ya, istrinya tetap bertahan saudara-saudara. Mereka akhirnya berpisah, ya. Kehancuran rumah tangga yang karena ini saudara, mulai dari mata, ya, melihat di internet, akhirnya terjadilah kehancuran rumah tangga ini. Jadi hati-hati saudara-saudara, Tuhan memang akan mengampuni dosa-dosa perzinahan kita, tetapi Tuhan tidak akan menanggung akibat dari perzinahan kita. Saudara kasih Tuhan, seperti Yusuf, ya. Yusuf ada kesempatan saudara-saudara. Pasti ada kesempatan, ya. Tapi karena Yusuf punya hubungan baik dengan Tuhan, dia bukan takut, ya, bukan takut sama lingkungan itu, tapi dia takut akan Tuhan. Apakah bisa kita, ya, saya seperti seorang suami misalnya saudara-saudara, ya, sebagai seorang suami, inilah kalau kita lihat dari Yusuf, ya. Apakah saya bisa melakukan ini? Bisa saudara-saudara, ya. Kalau saya misalnya lagi di daerah, saya lagi tugas daerah, ya, siapa tahu istri saya kan tidak tahu, anak saya tidak tahu, saya punya uang banyak di daerah. Kalau tidak ikut teladan Yusuf, bisa terpengaruh saudara-saudara. Tapi seperti Yusuf, kita bukan ketika saya jauh di daerah di luar negeri gitu, mau melakukan perzinahan, kita bukan takut sama istri saudara-saudara, bukan takut sama anak, atau terketahuan sama pendeta karena saya anggota majelis atau saya ketua jemaat, bukan itu saudara. Tapi yang pertama kita takut adalah Kejadian 39 ayat 9, kita selalu takut akan Allah, ya. Kalau kita terus berhubungan dengan Yesus, dengan Allah, ini membuat kekuatan kita ketika kita mengalami godaan. Saudara kasih Tuhan, hampir 8 tahun ini, 10 tahun ini saudara-saudara, saya juga bekerja di bidang IT, di bidang media online, media sosial, ya. Banyak sekali goda-goda, banyak, ya, di media itu, di media online itu. Banyak, tapi saudara-saudara, kembali kepada pimpinan Tuhan. Kejadian 39:9b, karena takut akan Allah. Ini yang membuat bagaimana Yusuf bisa bertahan dari perzinahan dan perselingkuhan. Jangan seperti Raja Daud yang akhirnya tidak takut akan Allah, dia lupa, dia berzina dengan Batseba. Kita lanjut saudara-saudara. Kita lanjut dulu, ya. Lanjut lagi, ya. Sekarang kita lihat saudara-saudara bagaimana tadi Alkitab sudah bicara tentang teladan Yusuf, ya. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat dari buku Roh Nubuat, ya. Tadi sudah dari Alkitab bagaimana Allah dengan Yesus memimpin Yusuf. Sekarang dari Roh Nubuat. Dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 1 bab 20, hamba Tuhan Ellen G. White, sejarah para nabi yang berjudul Yusuf di Mesir, halaman 246-257, antara yang menulis dan berpesan, ya. Namun demikian, Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Kejahatan yang ada di sekelilingnya, tetapi yang membuat dirinya seolah buta dan tuli terhadap hal itu. Ia, Yusuf, tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang terlarang. Halaman 248. Jadi saudara-saudara, inilah dikatakan teladan Yusuf dalam buku Roh Nubuat, bagaimana pikiran-pikiran kita dikendalikan, saudara-saudara, ya. Dikendalikan untuk pikiran-pikiran hanya kepada Kristus. Bagaimana pikiran-pikiran pada Kristus itu? Tadi itu saudara, kita tetap ikut, ya, ibadah Zoom, ikut Rabu malam, ya, ikut kebaktian-kebaktian lain termasuk semacam atau kebaktian rumah tangga. Ini yang membuat pikiran kita setiap hari, ya. Tadi saya mulai dengan
follow the Bible, ya. Baca Alkitab, saudara-saudara, ya. Usahakan apapun pergumulan kita, apapun saat ini kita sedang diuji, tetap saudara-saudara usahakan baca Alkitab. Isi pikiran kita, saudara-saudara. Saya ingat Pendeta Sugi Sitorus pernah khotbah di Jemaat Jatinegara. Ingat saudara-saudara, dia pernah berkhotbah, dia katakan sesibuk-sibuk apapun dia sebagai ketua UNI katanya, dia selalu sempatkan pada pagi hari, subuh hari untuk baca Alkitab. Jadi saudara-saudara, termasuk ada saudara-saudara saat ini yang sedang dalam pergumulan, yang sedang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan, pegang itu Alkitab saudara, baca Alkitab, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, baca, isi terus pikiran kita dengan pikiran Kristus. Yang kedua saudara-saudara, apa kata hamba Tuhan Elijah tentang Yusuf? Tetapi iman serta kejujuran Yusuf harus diuji oleh godaan yang hebat. Istri majikannya berusaha membujuk anak muda ini untuk melanggar hukum Allah. Hingga saat itu Yusuf tetap tidak ternoda oleh kejahatan yang merajalela di negeri kafir itu. Tetapi godaan itu begitu mendadak, begitu hebat, begitu licik. Bagaimana godaan seperti ini harus dihadapi? Yusuf mengetahui dengan baik apa akibatnya jika ia berani menolak. Seluruh masa depannya, hidupnya bergantung atas keputusan detik itu. Halaman 249. Andai kata saat itu saudara-saudara, Yusuf mengikuti keinginan setan, melakukan perzinahan dengan Potifar, selesai saudara-saudara. Hancur segala-galanya. Tapi disinilah kekuatan Tuhan memberikan kekuatan kepada Yusuf. Yang ketiga saudara-saudara, lanjut. Apa kata hamba Tuhan Elijah tentang Nabi Yusuf? Jawaban Yusuf menyatakan kuasa dari prinsip-prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang ada di dunia ini, dan apapun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia kepada Tuhan yang ada di surga. Saya garis bawahi saudara, ia akan tetap setia kepada Tuhannya yang ada di surga. Tetap saudara-saudara, pertahankan prinsip keagamaan itu, pertahankan kesetiaan itu apapun yang terjadi saat ini. Jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita perbuat serta katakan, dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan kita, dan bahwa sejak kita harus mempertanggungjawabkannya, maka kita akan terasa takut untuk berbuat dosa. Halaman 249 dan 250. Jadi saudara-saudara, takut ya, takut kita berbuat dosa. Yang terakhir, yang keempat saudara-saudara, bagaimana hamba Tuhan Elijah mengatakan tentang Yusuf? Biarlah orang-orang muda. Nah ini sekarang tadi kan sudah ya, pesan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada pasangan suami istri yang rumah tangga mungkin masih muda. Sekarang khusus anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang yang ada Jemaat Jatinegara atau para tamu-tamu, biarlah orang-orang muda selalu mengingat bahwa di mana saja mereka berada dan apapun yang mereka perbuat, mereka berada di hadirat Allah. Nah ini anak-anak muda ya. Tadi udah cukup untuk orang tua, ya orang-orang tetap ada dalam lingkungan hadirat Allah. Ya. Makanya saya senang saudara-saudara. Saya senang sama Jemaat Anak-anak Muda Jatinegara. Setiap hari Selasa sama Jumat ada ibadah semacam. Dan kita membahas Alkitab, Roh Nubuat. Bahkan kita berdoa dengan secara khusus gitu. Ini bagus sekali saudara. Anak-anak muda buat semacam ini. Ya. Jadi di tengah, dulu saya nggak membayangkan dulu batu gereja offline di Jatinegara kan kita hanya ketemu acara PAP aja paling ya. Jarang kita ketemu ibadah anak muda. Tapi renungan pagi. Nah ini ada juga saudara-saudara anak muda. Bikin juga sebulan sekali kebaktian renung pagi jam 5 subuh saudara-saudara. Dulu kita nggak pernah ngebayangkan itu. Batu offline, tapi begitu kita sekarang ada pandemi, justru malah kita bikin ada semacam anak muda, ada juga kebaktian renungan pagi, ya jam 5 subuh. Di situ kita sharing, berdoa, dan hebat lagi kita diskusi tentang Alkitab, tentang buku Roh Nubuat. Ya. Dikatakan, ya, tak ada satupun dari segala perbuatan kita yang terlepas dari pengamatannya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Ingat saudara, mata Tuhan ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mata Tuhan juga bekerja melihat kita. Apakah kita hari Sabat ini, saudara-saudara? Apakah kita sedang ibadah, walaupun secara Zoom? Ada di mana kita saat ini? Inilah, saudara-saudara, kita bersyukur. Ada mengatakan, maunya nanti tunggu buka gereja dulu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kita bersyukur sama Tuhan, saudara. Ini masih ada ibadah Zoom, masih ada internet, masih ada sinyal. Bagaimana nanti masa kesesakan nanti? Ya bisa kita bertemu seperti ini. Jadi kita bersyukur, saudara-saudara, sama Tuhan. Kita masih bisa ibadah walaupun ibadah secara virtual, dan kita berdoa saudara-saudara segera pandemi ini pergi dari negeri kita dan kita bisa bertemu lagi untuk ibadah di gereja Jatinegara secara offline. Kita tidak dapat menyembunyikan jalan-jalan kita dari Yang Maha Tinggi itu. Tengah malam yang paling gelap sekalipun tidak dapat menyembunyikan orang yang bersalah. Setiap perbuatan, setiap kata, setiap pikiran dicatat dengan jelas, seolah-olah di seluruh dunia ini hanya ada satu orang saja dan perhatian surga dipusatkan ke atas dirinya.
Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan kita, ya, setelah kita, ya, kita orang tua yang sudah lansia, mulai anak-anak muda atau rumah-rumah tangga yang baru, ya, rumah tangga baru, tetaplah kita fokus, ya, di tengah pandemi COVID-19 kita tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika kita jatuh, tangan Tuhan akan mengambil kita. Kita fokus lagi. Kita sedang berjalan, saudara. Jangan seperti bangsa Israel berjalan ke tanah Kanaan, nggak fokus, akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Kita sekarang sedang berjalan, ya, berjalan bersama Yesus menuju tanah Kanaan surgawi. Fokuskan perhatian kita hanya kepada surga. Apapun yang terjadi, apapun pergumulan kita tetap setia kepada Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kata-kata kalimat saya kurang berkenan, saya minta maaf. Amin, haleluya.